Kenapa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dan pertanyaan ini menjadi menarik karena akan saya bawakan di segmen Deep Talk. Di segmen Deep Talk ini teman-teman, jangan merasa saya yang lebih tahu. Tidak seperti itu. Kita ini anggap saja sebagai teman nongkrong. Lagi di kafe kopi, aku dan kamu itu berhadapan. Kita lagi ngobrolin apa nih yang menarik kan gitu. Dan di setiap tongkrongan yang menarik untuk dibahas salah satunya adalah topik tentang uang. Jadi kalau teman-teman merasa seharian ini gak ada obrolan yang menarik nih, obrolannya terlalu basa-basi, teman-teman bisa ke channel ini, kemudian pilih saja salah satu podcast, karena podcastnya itu semuanya masih membahas tentang uang. Kita masih bicara tentang uang. Oke, kembali ke pertanyaan. Kenapa orang kaya atau yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Jadi gini teman-teman, kebanyakan dari kita itu merasa kita terlalu melihat yang sebenarnya ingin kita lihat dan mengabaikan yang sebenarnya itu bisa jadi fakta. Misalnya aja, kita senang melihat orang kaya yang semakin kaya. Contohnya Raffi Ahmad. Padahal banyak di luar sana orang kaya yang akhirnya jatuh bangkrut. Tapi kita abaikan. Dan kita akhirnya menjadi bias. Tidak objektif, cenderung subjektif. Yang malah itu sebenarnya pelajaran hidup. Sebaliknya juga kita cenderung melihat yang miskin menjadi semakin miskin. Misalnya beberapa kasus kejadian kita lihat di berita, orang-orang miskin yang akhirnya malah merusak diri mereka sendiri dengan pinjol misalnya, atau dengan ikut judi online. Sebenarnya gini ya, kalau kita ibaratkan sebagai pelangi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, pelangi itu kan ada Mejiku Hibiniu. Jadi kita anggap saja orang kaya yang makin kaya itu merah, dan orang miskin yang makin miskin itu ungu. Jadi ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Kan di tengah-tengah itu ada warna lain. Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau. Nah, warna-warna lain itulah yang harusnya kita lihat. Saya ambil contoh deh. Di Indonesian Idol, saya lupa 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu ada seseorang bernama Danar Widianto. Teman-teman pasti tahu. Danar ini teman-teman, di liriknya yang sangat nyes banget dah. Itu kan dia menceritakan kalau dia dulu dibully. Dibully karena apa? Karena temannya itu merasa lebih kaya dari dia. Padahal kekayaan temannya itu kan juga datang dari orang tuanya atau dari bapaknya. Dan kalau kita lihat sekarang, Danar kan berangkat dari, kita anggap saja kemiskinan, kemudian berhasil menjadi kaya gitu loh. Dan cerita tentang Danar ini banyak ada di sekitar kita, banyak banget. Tapi kita lebih cenderung untuk mengabaikan dia gitu loh. Kalau teman-teman merasa, Danar itu kan gak kaya-kaya banget, gak kaya raya deh. Ya jelas, tapi kan lebih terkenal daripada saya dan kamu, kan gitu konsepnya. Artinya kan dia menjadi hero atau berangkat dari ketidakpunyaan kemudian menjadi punya. Nah, ini yang harusnya kita ambil pelajaran. Ada yang berhasil mengambil pelajaran itu, tapi lupa kalau ada pelajaran lain yang harus kita perhatikan juga. Pelajaran apa tuh? Pelajaran orang yang kaya kemudian menjadi miskin atau menjadi bangkrut. Banyak gak? Ya ampun, kasusnya baru kejadian kemarin loh. Kasusnya siapa? Ya kasusnya Mario Dendi. Bayangin, sebelumnya dia bisa enak-enakan sama pacarnya naik Rubicon. Karena dia merasa dia itu kuat gitu kan, malah melukai orang lain, yang akhirnya sampai detik ini pun dia gak akan bisa menikmati kekayaannya. Bener gak? Jadi hidupnya dibuat 180 derajat berbeda sama Tuhan. Bayangin, yang kita lihat di bagian warna hijau misalnya ada Danar, tapi di warna kuning itu ada Mario Dendi. Yang Danar itu berangkat dari yang gak punya menjadi punya, tapi yang Dendi berangkat dari yang punya menjadi gak punya.
Dan itu banyak sekali di sekitar kita. Kita bisa melihat kok. Banyak orang kaya akhirnya karena serakah, karena rakus, karena sombong misalnya, ya udah masukkan duitnya semua ke investasi. Malah hancur berantakan. Dan itu banyak sekali ceritanya. Jadi teman-teman, kalau kita ada statement misalnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu jangan dilihat dengan satu sudut pandang aja. Walaupun yang saya katakan ini nggak 100% benar, tetapi kita bisa ngobrolin nih. Dan saya harap teman-teman punya cerita juga yang menarik seputar hal ini, yang bisa teman-teman tuliskan panjang lebar di kolom komentar, boleh bebas gitu loh. Jadinya di segmen bicara soal uang ya kan, ini kita bisa lebih deep talk lagi. Karena sudah ada nih yang berkomentar di episode saya sebelumnya, dan dia menceritakan tentang investasi dan segala macamnya, dan jujur saya sangat senang kalau teman-teman ikut berkomentar di situ. Artinya saya berhasil membuat video yang bisa saja teman-teman sukai atau teman-teman butuhkan. Oke, jadi gitu ya. Coba lihat di warna tengah-tengah. Jadi jangan terus-menerus melihat orang kaya makin kaya atau terus-menerus melihat orang miskin makin miskin. Tetapi cobalah lihat yang ada di tengah, yang mana setiap hari akan ada orang yang gak punya terus punya, dan juga ada orang yang kaya terus bangkrut. Itu akan ada setiap hari, dan itu sudah takdir Tuhan, sudah sunatullah lah. Oke, kita akan ketemu di video podcast yang lain, masih bicara soal uang, dan sampai jumpa.